Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين الفاتحة. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوحي وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكال لا يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى المذهب نسيان نوره عدد ما وسعه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وعليك بالتصدق والإنفاق مما تحب لتنال البر. Terangkan ini batas yang terakhir kemarin ini. Walaika wajib kita bersedekah dan menginfakkan mimma tuhibbun dari perkara yang kita sukai. Jadi ini sedekahnya sedekah apalagi hadiah itu hadiahkanlah sesuatu yang kita sukai, ya, artinya proporsi nabi berarti. Litanal al-birra, supaya kita mendapatkan al-birra, kebaikan. Qala ta'ala lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian semua mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian semua bisa menginfakkan, bisa mensedekahkan dari apa yang kalian sukai. Ini uangku sing dia sing kira-kira adikku senang. Itu yang terbaik, memberikan yang memang kita pun suka. Jangan memberikan sesuatu yang kita sudah tidak suka, bahkan mau belas. Qala al-mufassirun al-birru huna wal jannah. Yang dimaksud dalam Al-Qur'an yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu. Al-birra di sini adalah wal jannah. Tidaklah kalian akan mendapatkan surga sampai kalian semua dapat menginfakkan sesuatu dari apa yang kalian sukai. Wa qala masrun huna wal jannah awalika bil ithar ala nafsi. Jadi ithar itu gini, ithar itu mendahulukan orang lain atas diri kita. Itu sunnah hukum. Tapi yang tidak boleh itu kalau beribadah tidak boleh. Mendahulukan orang lain untuk bab ibadah tidak boleh. Misalnya kayak kita berjamaah, sop depan tuh kosong satu kan, kita di belakang, sama mempersilahkan kepada orang untuk masuk di depan itu tidak bagus. Itu kalau bab ibadah.
Itsar fil ibadah la yajuz, mamnu, dilarang. Tapi kalau al-itsar itu mendahulukan orang lain nih, bab dunyo, bab panganan, monggo. Tidak bagus. Nih bab makanan monggo. Tapi nih bab ibadah, apalagi fadilah sholat berjamaah sop pertama dengan sop kedua kan berbeda. Lebih utama sop pertama. Itu enggak mamnu, dilarang, kita mempersilahkan walaupun kata misalnya siapa apabila presiden misalnya sudah hadir tidak berbeda. Jadi yang diperbolehkan adalah al-itsar, mendahulukan orang lain atas dirimu, yakni perkara-perkara besar, benda kesempatan, antri ya dahulukan orang bagus. Wa ma'na al-itsar ayakuna 'indaka syai'un min ad-dunya wa takunu muhtajan ilayhi fa tu'thiru bi 'ala nafsika muhtajan min ikhwanika al-mu'min fa tadhalika min al-muslimin. Jadi maknanya itsar, maknanya mendahulukan itu ayakuna, misalnya ayakuna indaka syai', misalnya kalau kamu mempunyai sesuatu daripada dunia, wa takunu muhtajan, dan butuh sama pada hal itu. Kalian butuh, perkara butuh. Tapi fatu dzur ala nafsika. Tapi mendahulukan atas dirimu kepada saudaramu yang lebih membutuhkan daripada saudara-saudaramu. Fatakun bidzalika minal muflih. Siapa sih lah kalau punya kaya. Aku tak kiri. Fatakun bidzalika minal muflih. Misalnya kayak jadi sepele perkara ini enggak harus benda itu kan. Misalnya kalau ada yang ini berangan pinang kayak kondisian ini. Dia hanya berani sampai. Ya enggak kabel, maksudnya kita nggak mau siji. Terus-terusan ini lalu gitu. Siji lorone di sini antem nih man. Orang tahu. Nah kan kadang-kadang kan itu, kadang-kadang kan juga perlu kan mau cepet-cepet. Karena nek uang juga, kono nek uang itu lebih butuh kayak misalnya bawa anak. Jadi maksudnya gitu. Wal muflihun wal faizun. Wal muflih al muflihun. Orang-orang yang bujud itu orang-orang al faizun. Allah Ta'ala yu'thiruna ala anfusihim walau kana bimukhassasah. Dia selalu mengalah untuk dirinya, walaupun sesuatu itu sangat dibutuhkan oleh kita. Jadi hajatan. Wa bayyukasyu ala nafsi fa ulaika humul muflihun. Jadi dia kalau untuk dirinya itu ngalah. Itu orang-orang yang jadi wae perkara dunya rebutan masyaallah. Segala kebagian protes. Gendut. Itu gini. Ketika di dalam diri kita ada bahasa memperebutkan perkara dunia, itu pasti di dalam dirinya itu ada bakhil, pasti ada sifat bakhil yang kronis. Kalau kita masih mau berebut perkara dunia, apalagi sampai menuntut hak, sampai gimana caranya itu adalah hak kita, nah, itu di dalam diri kita ono sifat bakhil yang kronis. Jadi ngalah untuk orang lain. Walaupun sebenarnya kita sama-sama perlu. Ini termasuk sedekah. Nah, sedekah itu bukan harus harta ya, kesempatan, termasuk kesempatan juga. Itu ada contohnya antri gimana pulang dulu, pendahulukan orang. Hutan atau lagi, hutan makan cici yang dulu gua katisan orang rumah pelan gitu. Itu jadi itu terus enggak benar. Apa
Tulisan rumah demam. Wastabshir, aku mesti dulu dari. Malah saya gitu mau masalah. Wastabshir bil bisail idza waqafa ala babika. Terus selanjutnya termasuk adab di dalam bekane. Nek enek wong teko nang pintu nang lawang sampean jaluk-jaluk, maka wastabshir. Apa wajahmu ki kudu sumringah. Seri-seri. Kasih dia kabar bahagia, jangan berusik. Apapun sebabnya dia. Ini Islam tidak mengajarkan kita sudut. Jadi wah itu makan, wah itu nggak usah. Karena dia adalah orang yang minta. Jangan wah itu ini. Semoga ada yang tinggal lebih baik. Mungkin dia tuh memang butuh, cuma dia caranya nggak pusing. Cuma dia butuh, cuma biar di belas kasih orang yang akal dengan sumbangan anak yatim. Tapi hakikatnya kan dia butuh. Kayak kata kan gini, tidak menerima sumbangan. Jadi membakhil. Wastubshir bis-sa'il idza waqafa 'ala babika. Fa innahu hadiyah loh. Fa innahu hadiyatullah ilaika. Orang yang datang di depan pintu rumahmu itu adalah hadiah dari Allah. Wah, anu dia. Yang bendino. Walahu haqqun wa in jaa'a ala firasin kama warad. Karena dia punya hak, yang datang meminta hak. Wa in jaa'a, walaupun dia datang misalnya sama lagi, walaupun dia datang ke dekat sampai mendekati ambenu sambil jalur itu. Wa qalu dzalika raddul jamil, setidak-tidaknya yang memang enggak gelem ngei, maka aqallu dzalika raddul jamil, nolak dengan sing apik, jangan sampai membuat hati dia sakit apapun juga. Jadi jangan sampai dites kalau saya Semangat itu kau betul tahu itu. Jadi begini, inilah tak kalian. Apa salahnya sih kita husnuzon? Tak usah kita terlalu mendetailkan umum ke alasan. Pernah dulu deh, anak itu jauhis dia kan ya. Andai kata nggak nyampe, maksudnya siapa anak kita nanya? Jadi kan, ini jalur anak yatim kan. Kita niatkan sudah kita nih lu nggak anak yatim. Masa dibatalkan sih apa ibaratnya sedekah kita melalui orang tadi yang minta-minta atas nama anak yatim, masa dibatalkan oleh Allah di saat ternyata diselewengkan oleh dia. Ternyata bisa dibatalkan enggak kebaikan kita? Apa susahnya kita husnuzon? Perkara dia terima yang buat itu urusan dia sudah. Urusan kita dengan Allah, kita ada orang minta kita kasih sudah. Perkara dia punya urusan dia. Insya Allah pahala kita tidak akan pasti dibatalkan oleh Allah. Nek rugi kan wis larangnya iji. 2 suudon meneh. Tambah 3 nyelatu meneh kacau iki. Wis orangnya ya kan nyelatu, musir, aduh, suudon sama eman hati kita ini yang rugi. Jadi kembali kepada itu. Jadi berarti kesediaan ya ini awal dewi ibadah kok aplikasi kepada sesama kok suudon sebenarnya. Akan benar ben guru dan nasihat yang husnuzon banyak apa itu umum tapi di mana-mana husnuzon berbaik sangka. Kata ada maling sekalipun kita berbaik sangka, tapi ketika tinggi yang performalan kan nenek seorang ulama lah, seorang maling ada yang sanggup husnuzon tinggi ya. Anak uang semangat maling gitu, dianggap itu tamu, dianggapnya dia adalah orang yang datang tadi, si maling tadi dianggap seorang wali, datang dijamu so pokoknya oleh jamu paling Lagi wedhus banget. Beras itu mandi itu.
pas waya sholat ya sholat. Dia minum sholat juga malu. Padahal ternyata saking husnudonnya dia kepada maling tadi wudhunya itu ditanda air wudhu. Dia pengen ngobatin anaknya yang sakit. Wasilah husnudonnya dia padahal maling. Jadi dia husnudonnya itu kan kepada Allah tuh, bukan kepada orang. Tadi hakikatnya kita husnudon adalah berbuat baik, ngamal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal faktanya iku maling, tapi dia husnudon setua rumah tadi kalau dia adalah orang soleh yang bekas asar wudhunya itu ada keberkahan. Dia tadai, kemudian dia mandikan kepada anaknya yang wudhu. Subhanallah, besoknya orang yang mau maling datang lagi niat maling lagi. Tapi sama beliau kamu lebih dahsyat daripada kau 2 kali lipat jamu. Kemudian disambut oleh anak kecil tadi. Nah, pertama anak kecil tadi dalam keadaan ini. Kayaknya sekali tadi bertanya, ini anak ini perasaan yang paling ya terima kasih. Ini perasaan sampai yang kemarin datang ke sini. Air wudhu saya pakai untuk mandikan. Apa yang terjadi? Justru dia nangis si maling tadi. Saking hebatnya tingkat tinggi seorang tadi yang husnudon. Makanya jangan kita berwudhu kemana-mana. Apalagi kalau apa itu husnudonnya susah. Susah. Dia seorang maling. Apa suruh kan ada kan nggak ngerti tuh fakta dia lagi ngapa kan kita husnudon aja. Apalagi menjalan-jalan. Makanya kasih kabar bahagia itu andai kata emang bener-bener gak kelemahin ojo dilarang. Wa bashir i'ta'i sa'il bi nafsik walau fi ba'dil awqat. Fa inna alaihi wasallam kana yanalu sa'il bi yadil karim. Wa dzalika anna Allah ya'khudhu shadaqat bi yadil muqaddas. Yadil. Bashir i'ta'i sa'il bi nafsik. Jadi kasih kabar bahagia, maksudnya pokoknya kita harus meringah ketika ngasih kepada orang. Walaupun mungkin ya dalam keadaan kita ini sedih lagi galau itu kan kita gimana caranya membuat orang yang minta-minta itu dalam keadaan yang enak lihat wajah kita. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yanalu sa'il biyadil karim. Ini orang yang mintanya itu tangannya diambil, tangannya diangkat. Jadi enggak minyak anak kamu disambut tenanan oleh kanjeng Nabi orang-orang yang minta dengan tangan ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika li'anna Allah ta'ala ya'khudhu as-sadaqati biyadil muqaddas. Karena nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan mengambil sedekah yang kita berikan biyadil muqaddas dengan tangan Allah yang suci. Tapi ingat bukan tangan ini ya. Semoga maksudnya tangan itu adalah kita jangan meyakini tangan Allah tangan yang seperti kita. Min yadil mutasaddaq wa fataha bi yadihi subhanahu wa ta'ala qabla an taqa'a fi yadi sa'il kama ja'a al-khabar. Jadi Allah yang ya'lamu. Qala ta'ala alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubata 'an ibadi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allah huwa tawwabur rahim. Alam ya'lamu, apakah mereka tidak mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaqbalu taubat, menerima taubat an ibadi dari hamba. Isim itu so. Sing percaya Allah Tawwab. Allah punya sifat At-Tawwab. At-Tawwab itu maha penerima taubat. Supaya apa kesalahan kita itu asal bukan kesalahan dengan manusia, kesalahan dengan manusia ya berhala. Sehingga itu kayak sudah punya diri ya, cerita perasaan ayo yang belum taubat. Ada kan pernah tak ada isi sholawat kayak Abu Musa Rasulullah Muhammad apa? Lagi dekat ini. Si wala
Allahumma sholli ala astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wal muslimat. Aku masih Google lah salawat yang sing istighfar itu. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya sebelum wajibati alaina itu juga termasuk istighfar untuk menggugurkan kesalahan-kesalahan kita yang berhubungan dengan manusia di saat nanti zamannya masanya orang saling menuntut. Karena kita bacakan istighfar untuk ashabil huquqi wajibati alaina. Ashabil huquq itu orang-orang yang punya hak dengan kita. Kita punya tanggung jawab atas mereka, kita punya salah kepada mereka yang mungkin saya yakin ada beberapa banyak enggak. Wong ade ketemu sepisan video dolan nanti ada yang ngelarangnya wis munang deh wong kali ketemu. Kamu zaman ben ade kerja nang kono masuk dalam somel kan. Di pasti akeh pasti enak lah yang membuat hak-hak mereka menjadi tanggung jawab kita. Bu omongan, bu harta yang kita makan tanpa izin, ya kan, gosok dan sebagainya, itu kan hak adami semua. Karena yang hak gosok kayak kamu, jumuk kayak kamu. Kalau zaman jahiliyah kan zaman itu kan, kuatnya pasti. Dirutut uangnya lali kabeh sing wis mati, sing urip pembunang di misalnya kan, maka bacakan istighfar itu. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami'il muslimin wa ini lali. Kata kita masih refleks. Ya khudus sadaqati wa anna Allah wa tawwabur rahim. Nah, Allah ya khudus sadaqati wa anna Allah wa tawwabur rahim. Dan sedekah ini salah satu juga untuk membersihkan kita daripada sifat-sifat ubudiyah. Karena hubbud dunya itu ra'su kulli khati'atin. Senang karo dunya yang bintang karo dunya itu adalah ra'su kulli khati'atin sumbernya daripada segala kerusakan yang ada di muka bumi, termasuk kerusakan sifat-sifat dalam diri kita adalah hubbud dunya. Senangnya karo dunya. Makanya sedekah itu memang tidak wajib. Masuk sedekah adalah wajib, disakatkan wajib. Tapi sangat dianjurkan untuk menghilangkan sifat cinta kepada Allah. Karena kalau sudah hubbud dunya berat kalau udah hubbud dunya berat. Karena segala kerusakan itu di situ. Tidak mungkin orang sombong kalau dia itu tidak zuhud, tidak mungkin. Tidak mungkin orang itu akan berbuat riya kalau dia itu tidak ubudun. Kemudian sawit itu ubudun. Iya. Kita boleh melihat gambar orang lain, cuman jangan kita nistakan, tapi untuk itibar kita kayak Ali. Tapi kok mau tidak benar. Tidak sempurna kalau itu. Itibar bagi kita pelajar. Wow, kita coba. Salah satu hancurkan dari sifat hubbud dunya yang ada dalam diri kita. Wayam bagi liman qala faqiran ayasbir ala faqrihi wa yaqna bima ati. Ini saiki adabul faqir. Jadi ada wong fakir nek sampean wong Mesir wong suki kabeh iki sing bocor lagi. Ini kitabnya maknane adabul fakir. Adabnya orang fakir. Tapi yang jelas nek sampean sih insyaallah kita ini masih nek dunyane orang fakir. Cuma ilmu sing fakir. Pas. Ya. Wa yanbaghi liman kana faqiran ayasbir ala faqrihi. Jadi fakir, ini ulama-ulama zaman ini dia selalu mengatakan al-fakir ilallah. Al-fakir itu adalah orang yang butuh ilallah, butuh kepada Allah. Ada yang kata al-fakir, bukan al-fakir ala dunia enggak. Waya bagaimana kana fakir, ini sebaiknya orang yang fakir ayasbir ala faqrihi, agar sabar terhadap kefakirannya. Wa yaqna' bima qasamallahu lahu,
dan qanaah trimo anane bima qasamallahu lahu apa yang telah Allah bagikan untuknya. Wa yarda anillah dan ridholah kepada Allah fima qadalahu bihi minal faqri. Dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kefakiran. Ayu sebagai alladzi kusibnak yastiblak walladzi gharik lam yasiblik. Sesuatu yang sudah Allah berikan bagikan untukmu akan sampai kepadamu, sesuatu yang tidak diberikan dan bukan hak maka tidak akan pernah sampai kepadamu. Berapa banyak harta yang kita miliki ternyata kita bukan yang berikut ini. Tapi di rumah kemudian seneng gue ini malah pulang kontrakan nek wong gawe butuhnya orang ada yang mau bangun dia mumpung dia ada seminggu pisan undung-undungan rokok nih Konsoy. wa yarda illa fi muqaddalahu wal yahdhar ay yakuna jazu'an halu'an mutasakhitan. Qala sallallahu alaihi wasallam ya ma'asyiral fuqara utullah min qulubikum ridha tadaffaru bi thawabi faqrikum. Justru malah nek sabar nek wong fakir sing kira-kira lagi kangelan rezeki iku malah ganjarane pakai nensa. Qala sallallahu alaihi al-fuqara as-subru julasa'ullahu yaumal qiyamah. Orang-orang fakir yang sabar ning glungguhe sesuk hari kiamat bersama dengan Allah. Julasa'ullahu yaumal qiyamah. Awal lungguhe karo Gusti Allah. Iki fakir sabar. Iki fakir sombong men. Mungkin tuh saya dia nesu. Gue kalau Pak Uman. Qala sallallahu kadal faqru ayyakuna kufran. Nah ini sih bahaya gini. Ini fakir, ya kan? Tapi dalam dirinya itu tidak qanaah. Maka kadal faqru kufrun. Hampir saja orang fakir itu bisa mengakibatkan kekufuran. Dan memang banyak. Dulu zamannya terang-terang dirasa itu banyak. Pasai-pasai mau Quran. Assalamualaikum pasai. Tapi betul Islam. Imannya ditukar sama sekardus Indomie. Kamu dengan di sana deh. Ada juga galak. Karena dari tidak ada itu dengan kefakiran. Ya untuk belajar sabar. Si suge abot sedekah, si fakir abot nerima apa anaknya. Padahal kalau kita beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, ya kita fakir, kita ada pun sudah ketemu Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan mau masjid di rumah sini memasrahkan diri kepada Allah, jadi belajar untuk apapun yang terjadi karena Allah itu sudah qada dan qadar itu sudah ada sejak zaman azali. Qudrat iradat Allah itu sudah ada sejak zaman azali. Sudah ada dari semua. Jadi kalau kita ini tidak ridho dengan apa yang terjadi yang sekarang kita alami, berarti kita tidak ridho kepada Allah. Sedangkan kalau jadi wayang, masuk wayang ngajak duit anda Jalan. Tidak apa. Dari dunia ini kita alami Gusti Allah. Tinggal menjalani aja kita berjuang selesai. Jadi, nah ketika kita pasrah kepada Allah rasanya sugih pun ada enak, ada kata kesulitan pun ada, sehingga agak gampang yang lainnya. Gimana jadinya al-fuqara as-subru julasa Allah yaumal awal luwe oleh Gusti. Mungkin bahasa itu. Bukan bahasa hisab aku menang. Sugi-sugi ini contohnya aja bagaimana zaman besok hari akhir
bab hisab. Mau satu baju dengan dua baju selisihnya itu 500 tahun. Hisab. Pas enggak? Mau kelamin si cipuin habis lah. Ora pasti Pak kan. Allah mahasib bi hisab yasira. Pas. Begini loh. Tapi gini, Allah mahasib bi hisab yasira. Tapi ketika harta yang kita miliki, apapun yang kita miliki digunakan di jalan yang benar, yang diridhoi Allah ya enak lah. Hisab tapi ya enak. Boleh bodoh caranya benar. Ya masuk arjuku, ada namanya enggak. Terus gunanya caranya benar enggak akan jangan walaupun baik. Tapi wislah caranya salah oleh gunanya salah ya harus Pas. Ya, berarti dalam arti gini kita nggak harus memiskinkan diri kita enggak. Intinya ada membenarkan diri, mencari jalan yang terbaik, yang benar menurut Gusti Allah. Gimana yang akan kita hadapi ini bahwasanya saiki mulai dari diri kita semua yang kita termasuk ilmu yang ada sampai pelajari saiki sampai ngaji Islam ini, ya sesuatu ya bisa. Sengaja ilmu ya bisa punya ya aku juga. Maka ditanya mana ilmu yang aku amalkan. Aku juga. Karena aku tak artinya kita di dunia ini nggak bisa leha-leha santai-santai, nggak mikir masa yang akan. Makanya al-kaisu man dana nafsa. Kemudian orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kepada kematian dan siap-siap untuk menghadapi kematian. Pas. Menangkap tuh. Siap-siap menghadapi kematian dan pas. Pas Yesus mati. Ada idza kana fakir mutasakhitan liqada'illah wa ghair qani bikismati murbayya qadalika fi baliyatil i'rad 'ala Allah. Ini yang kadal fakru ayakuna kufran. Orang fakir yang mengkhawatirkan dia menjadi kufur adalah orang fakir yang menganggap salah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak qani, tidak tidak menerima apa adanya dengan bagian yang telah diberikan oleh Allah. Wa bima yaqa'u ma'a dzalika fi baladil a'rad 'ala Allah fi tafdili ba'd ibadi ala ba'd rizqi. Malah dia itu pokoknya gak terima karo muslah fakir Indonesia, gak terima karo bagian yang akeh sirik ya. Bahasa kita sirik ya, bahasa kita kan sirik ya. Kalau sirik kan bahasa menyebut orang Islam. Bahasa kita ini kan sirik ya, salah pemakaian sebenarnya. Bahasa kampung ini kan kalau orang apa namanya itu dapat kenikmatan terus dia gak suka itu kan sirik bahasa kita. Bahasa Arab kan hasad. Ya, hasudnya kita bahasa kita lain ya. Hasudnya bahasa Indonesia lain. Jadi hasud itu mana dalam bahasa Arab, hasad bahasa Arab itu dia ketika lihat saudaranya senang SMS deh. Senang ketika saudaranya susah ketika saudaranya senang. Ini berada di mana kira-kira sih hati-hati, hati-hati. Kalau kamu senang, wamin misli hada yukhsha ala faqir alladhi la sabr lahu. Ini mengkhawatirkan kalau orang yang dalam keadaan sulit dalam perekonomian atau enggak sabar itu yukhsha mengkhawatirkan ya kan, dia akan kembali kepada kesalahan. Jadi ada berusaha sabar. Jadi dihitung-hitung kesabaran itu mau menggugurkan kesalahan itu. Wala ma'rifata billahi indahu. Jadi malah orang yang
yang tidak sabar itu dia tidak akan pernah mengenal Allah. Padahal di dalam kesabaran itu tapi ya itu dulu. Karena umumnya nafsu itu pengen segini, ya. Umumnya kita ini pengen segini. Dan kita membayangkan hidup ini nanti ke depan semakin enak. Nih semua dulu umat waktu itu anak-anaknya bisa lebih kerja lebih enak daripada kita dan seterusnya. Itu adalah pikiran logika manusia. Itu pikiran manusia. Jadi seakan-akan burung jak kerja awan apa ada anak harus dipikir kerja begini. Kau nggak tahu siapa Gusti Allah ya. Kayak kita tidak percaya coba akhirnya kalah tuh nek percaya iman kita dengan iman orang tua kita. Orang tua dulu aneh wakil pada berojo bisa yakin dia suruh. Alhamdulillah. Awak tadi punya anak terus bingung. Pas. Gimana dek kalah dengan tua itu? Cuman waktu ngaji ini nggak pati akeh, cuman banyak anak banyak rezeki. Pas. Nyatanya sampai urip tapi itu gak dibekali apa-apa karo itu. Tapi kenapa kita nggak mau belajar dari itu? Iya kan? Ya, apa sih sampai urip toko warisan ibu itu? Mungkin ada tapi rata-rata berusaha sendiri. Jadi usaha itu. Kenapa sekarang kita bingung untuk anak-anak kita diberikan harus dari sekarang kita siapkan anak kita biar nanti hidupnya enak. Wah nanti ini susah. Apa namanya persaingan. Emangnya orang tua kita dulu ketika zaman orang tua kita ketika mereka nggak memprediksi zaman ini akan lebih sulit daripada zaman mereka dulu. Tapi bagaimana keinginan mereka? Ada kita alam. Orang mikir sekolah juga. Nah, Orang mikir sekolah juga. masuk ada yang murid. Kawasannya Pak Umar. Pas. Hampir jarang orang yang hidup dari warisan orang tua. Mereka hidup dengan masing-masing. Karena apa? Orang hidup dengan warisan. Cuman kita kadang-kadang kita lah, aku Dewi lah, kadang terlintas. Anakku mau pergi, kepikiran. Waktu di siap kemudian penang itu rezeki. Kau nggak percaya kalau Allah Ar-Razzaq ya? Allah yang maha pemberi rezeki lewat mana saja. Nyatanya kita, Umar, kalau dengar sekolah itu walet, malah. Itu warisan. Itu warisan. Pas. Labah firnis. Wa misal dzalika yukhsha ala fakri alladhi la sabra lahu. Wa kadzalika yang bagi fakir ayakuna syakiran. Ini malah justru sebaliknya wong fakir itu bersyukur kepada Allah. Apa dikira? Fakir bersyukur. Bisa mangan rong dino rong bengi. Walaman azda ilai ma'rufan min ibadillah. Qala sallallahu la yashkurullah man la yashkurin nas. Wa yakunu aidan musniyan ala ahli ma'ruf wa da'iyan lahum bil khair. Wa qala sallallahu man qala liman asda ilai ma'rufan jazakallahu khairan faqad ablagha fil fa'al. Jadi apa ya? Fakir itu kan kefakiran itu kan sesuatu yang mungkin semua orang pengen menghindari kekirian kan itu Jelas. kok sampai bersyukur itu ya kan Saking waliman asda ila ma'rufan min indillah kok sampai bersyukur kepada Allah berarti Masya Allah imannya tenanan kepada Gusti Allah. hati-hati bersyukur kan itu rezeki. Tapi bersyukur dalam keadaan sulit angel. Kok bisa bersyukur apa adanya Bisa sholat wis untung-untungan. Banyak kali das ini. Pokoknya ini bapak kiri. Tapi aku Kiri. amal gitu. Ayyakuna syakuran lillah. Waliman asda ilaihi ma'rufan min ibadillah. Islam la yashkurullah man lam yashkurin. La yashkurullah man la yashkurin. Tidak bisa bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Akhirnya ketemu wong fakir,
Ojo nyukuri ya. Lain. Ya nyukuri lain. Bersyukur nih konco fakir. Berarti enek misalnya enek kesempatan untuk memberikan sesuatu kepada dia. Nah, zaman akhir sih bingung loh sedekah gitu. Ya kok zaman saiki jadi bingung sedekah nih. Cuma ngomongin kebutuhannya habis. Nah, garis fakir ini kita itu lah. Tapi nek ngaku-ngaku fakir tetap fakir kenapa nek rasane jatah miskin kabeh. Ada pengen gaya KTP miskin. Petani kabeh. Wa yakunu aidan musliyan ala ahli ma'ruf. Ya. Dia menjadi orang yang selalu memuji kepada orang-orang yang wada'iyan lahum bil khair dan selalu mendoakan kebaikan. Wa qala ta'ala man qala liman asda'a lil ma'rufan jazakallahu khairan faqad ajra. Jadi intinya ketika lihat orang-orang fakir itu, orang-orang fakir yang bersyukur. Nah, orang yang bersyukur kita harus, masya Allah, kita melihat mereka itu adalah orang-orang yang ini bagi kita nih, bagi orang fakir yang mampu bersyukur dengan kefakirannya, berarti dia adalah min ahli khair, bisa menerima. Kita doakan. Ada kan orang-orang yang entah. Kalau kita pernah dulu ada tayangan di televisi itu, orang-orang yang tolong ya, itu single nulung itu masih ngomong biasa kerjaannya lah, benar. Tapi kena sing mobil sepak kabeh Pas. Jadi kadar manusia itu bagaimana? Karena semakin kita ini berada di atas nih, mata kita ini semakin tertutup melihat orang lain. Makanya Nabi Muhammad itu yuhibbul fuqara. Nabi itu senang kalau orang fakir, bukan senang karena pejabat, bukan senang karena pejabat, tidak. Pas. Jadi senangnya kalau fakir ini orang wal masakin. Nabi Muhammad itu yuhibbul fuqara wal masakin. Orang Nabi semua itu yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi Ibrahim itu subhanallah, Nabi Ibrahim dia itu masa itu ya, 40 rumah kanan kiri fakir jak mangan kabeh. Beliau akan mencari orang selama sebanyak perjalanan kanan kiri 40. Itu karena 40 itu kan ada dicari kumpulkan semua mangan itu. Dia enek hajatan apa? Pas wis ngake pari iki pas Ada kan saya tahu di sini. mata. Ya pari. Sapi lah berarti. Kalau setengah tinggal Walaya bagi lil fakir ayadumma wa yugtab man lam yu'tihi syai'an. Jadi ternyata orang fakir itu juga ada juga. Itu juga ada. Nah, cuma ketika kita lihat orang fakir nggak ada adab itu dan tidak ujung-ujung tidak sebaiknya orang yang fakir itu mencela dan menyacat orang yang tidak mau memberi sesuatu kepada kau kaya bakhil kau misalnya miskin dialog ngomong ada Berarti imbang Ustadz ya. Imbang dengan yang terdahulu itu. Orang kaya nggak boleh ngasih, nggak boleh ngomel. Ini pun orang yang miskin pun nggak dikasih, nggak boleh ngomel. Jadi kita tuh untuk menerima Ya, yang nggak dikasih pun jangan ngomel. Lalu Qurannya ya kan Saya nggak ngomong. bahasa fakir itu kan gini. Mungkin kita gini, mungkin ya secara umum kita ini punya, tapi suatu saat kita ini butuh loh. Mungkin sesuatu kita harus minta. Mungkin suatu saat kita, makanya ilmu ini kan dipelajarin. Ya, aku bukan habis dulu.
Tapi suatu saat entah kenapa atau gimana kita suatu saat akan minta dan butuh bantuan orang lain. Seakan-akan kita perasaan itu fakir. Di rumah saja yang boleh ngaji, mau duit hilang kabeh, mau tak mau kan kita membutuhkan orang lain. Maka mungkin di saat itu ketika kita minta, nama ilmu gak dikai, mau juga mau pas. Tapi ketika kita misalnya ketemu sama orang fakir, kok akhlaknya elek, ya ada jadinya elek, ya tetap kalau dewe seperti si mau tetap yang sudah ya usul. Terus muka sih kayaknya gue tuh, tapi yang usul tuh kayak gak ngurus hati, itu yang belajar. Sebuah umum, tapi ya tetap sampai ngelek hati langsung. Amal tangkap baik, terus ya, pas. Apalagi sesuatu yang kita tidak tahu. Saya dulu pernah ya ini pijak uang. Aku nggak pengen rusak. Saya nggak pengen rusak hati. Jadi nggak sholat. Aku kata jarang sholat kan. Cuma kita menghindar nih. Bisa sholat kita jauh. Kita pergi ke masjid sholat tinggal rumah ini. Sesuai dengan masjid. Tujuannya untuk menghindari hati yang untuk menghindari hati sudar. Maka kita pas ada di masjid dia sholat rumah. Jadi untuk menghilangkan sudahnya. Nah ada barengan terus ketok ya. Pas sholat tuh. Akhirnya elek. Sholat hatinya. Pas. Faedah dzalika madhmum jiddan. Ini gimana kayaknya ketemu tamu nih mau. Iku plus atau sholat. Tapi lain. Tapi orang ada yang tanya kita pelupus. Lah. Jangan nurung iso kan. Sampai satu jenis udah nih mesti. Udah deh. Lawan sama. Masyaallah. Nah itu. Paling santri. Ya. Tapi istilah sampai saya usulkan seperti sama. Yuk banyak orang-orang seperti itu. Banyak orang-orang yang suaranya pekak apa ya? Nah, saya sering ketemu di orang itu. Sebelum dia tuh aku ketemu sama temennya. Terus baru ketemunya sama. Ini waktu aku ketemu di mana ya? Pokoknya nemuin konco tapi ketemu sama temennya dia modelnya seperti ini semua kalau tapi nih bahasa hati itu bahasa iman itu bahasa tawakal bahasa itu dia terkadang di dalam tumpukan sampah itu biasanya kecil itu kadang-kadang di dalam orang kecil. Nah ini yang kitanya kan mata kita ini lebih sering melihat itu gampang terpanah dengan virus. Karena kita nggak ngerti di dalamnya. Itu belajar husnuzon kepada. Makanya ketika ada husnuzon kepada orang-orang yang bacaannya apik, gampang. Yang kita mau husnuzon itu mau masya Allah kan. Iya. Enak. Kalau husnuzon, tapi apa? Husnuzon kepada si cumpang cantik orang kena atau sholat kamu itu sudah dipublik lagi. Nah aku mau mampu insya Allah ngerti saya marahnya aku biasa cekak kamu dulu kami jam berapa tuh sampai jam 3:30 Oh saya nggak tahu terus sampai malam karena pendek kos utang bebek lah lapar ya itu digabung Faina dzalika madhmum iku mau nek sampe nek delok zahir ene usul wal mu'ti wal mani bil haqiqah wal mu'ti wal mani bil haqiqah sampean ndak akan ketemu orang-orang kayak gitu nek sampean urung iso belajar usul kadang belajar usul maksudnya ketemu mau aku sering ketemu
Dia nggak mau teko, cuman di hati nggak enak lah, pelan juga. Itu setelah ketemu kau dari sumpah dia, kalau nyambung si tak parah ini malah gak ngomong aku malah banyak juga malah beda sama dia. Suatu saat malah nyambung pula. Ketemu kalau kajian itu kemudian itu terkadang banyak. Jadi jalan ketemu. Karena apa yang nyampaikan di awal-awal pelajaran dulu masalah amaliyah berarti dengan amaliyah dohir. Amaliyah dohir kita ini sangat mudah berpotensi membuat kita. Karena dohir sholat kita, ibadah kita, baju kita ini kan, musuh kita yang nampak dengan dohir itu gampang membuat kita terpeleset secara batinnya. Tapi ketika hati, amaliyah hati ini yang tidak tahu, makanya ketika ada waktu itu kan kita lihat ketika ada orang yang secara dohir itu mau tapi hatinya itu jauh lebih baik mana daripada orang yang dohir terus tapi hatinya rusak. Masih sampaikan lebih baik yang ketimbang dan dohir yang hatinya rusak. Kenapa? Karena Allah melihat manusia bukan wajahnya, bukan ibadahnya, bukan amaliyah dohir, tapi amaliyah batin. Di dalam sholat ada amaliyah, ada ruhnya yaitu kekhusyuan, keikhlasan, dan seperti itu. Karena insya Allah itu ketemu. Makanya ketika ada orang-orang yang seperti itu, pokoknya bacaannya orang tidak jajing itu belajar ngikutin, dan jangan sekali-kali kita menasihati. Ikutin alumni cerita belaka. Bismillah. Wal mu'ti. Aku nih pernah senang kamu itu parah itu. Ada orang yang mungkin sering abang ketemu, cuma mungkin ketika sama ketemu kalau dia biasa. Saya pernah penasaran sama dia, Pak Farah di Wino. Begitu kita kita ketemu dia. Oh, ini bertemu. Karena dia tidak mau ngomong itu ketika bangga ketika bola kaji dalam itu ketemu. Enak betul. Belajar itu Bismillah. Wala yang bagi ayat itu mayat. Nah, fa inna dzalika madmum, karena memoto itu memoto. Mencela itu adalah cela. Wal mu'ti wal mani bil haqqi wa inna ma huwa wallahu a'lam. Nah, orang yang ngasih dan orang yang mencegah ini bagi yang minta lah, bagi orang fakir ini. Nasihat bagi orang fakir. Orang ngasih dan orang yang tidak ngasih hakikatnya itu adalah Allah. Wal khalqu musakhkharun tahta masyiati. Dan makhluk ini adalah mengikuti dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Wa yusarrifu kaifa yasha. Dan Allah yang mengengokkan apa yang melaksanakan apa namanya mengengokkan. Menyetir semua makhluk sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi di saat apa yang terjadi itu kita sadarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kita kepada Allah. Ini adalah sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Enak, api, elek, angin, masalah apa pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita pasrah, maka kita menghadapinya akan lebih mudah. Contoh kecil aja lah, contoh kecil. Sama runtuh. Pernah runtuh kan? Sampai ngamuk, gak terima. Kalau suara kayu tambah loro. Coba sampai loskan, awak ke loski. Insya Allah, akan berkurang.